Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabit Maknun dengan NIM 2502001110183. Saya di sini akan menjawab soal UAS dari pelajaran SPI, Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama, secara singkat proses berdirinya masa kejayaan dan faktor-faktor penyebab kemunduran, yaitu yang pertama, Daulah Islam Andalusia. Proses berdirinya Daulah Islam Andalusia didirikan pada tahun 711 Masehi oleh Tariq bin Ziyad, seorang panglima Arab yang memimpin pasukan Islam ke Spanyol. Masa kejayaan Daulah Islam Andalusia mencapai masa kejayaan pada abad ke-10 Masehi dengan kota Cordoba sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Faktor-faktor kemundurannya, pemecahan internal, serangan Kristen, dan kelemahan ekonomi. Dan yang kedua, B. Dinasti Mamluk. Proses berdirinya dinasti Mamluk didirikan pada tahun 1250 Masehi oleh Mamluk, seorang budak Turki yang menjadi penguasa Mesir. Masa kejayaan mencapai pada abad ke-13 Masehi. Faktor-faktor penyebab kemunduran, pepecahan internal, serangan Mongol, dan kelemahan ekonomi. C. Daulah Turki Utsmaniyah. Proses berdirinya Daulah Turki Utsmaniyah didirikan pada tahun 1299 Masehi oleh Osman, seorang penguasa Turki yang memimpin pasukan Islam ke Anatolia. Masa kejayaan Daulah Turki Utsmaniyah mencapai masa pada abad ke-16 Masehi dengan kota Istanbul sebagai pusat kekuasaan dan kebudayaan Islam. Faktor-faktor penyebab kemunduran, perpecahan internal, serangan Eropa, dan kelemahan ekonomi. D. Daulah Safawi. Proses berdirinya Daulah Safawi didirikan pada tahun 1501 Masehi oleh Ismail, seorang penguasa Persia yang memimpin pasukan Islam ke Persia. Masa kejayaan Daulah Safawi mencapai pada abad ke-16 Masehi dengan kota Tabriz sebagai pusat kebudayaan dan kesenian Islam. Faktor-faktor kemunduran, perpecahan internal, serangan Uzbek, dan kelemahan ekonomi. Lanjut, jawaban kedua. Saya dapat materi dari pelajaran SPI. Materi yang paling menarik dan memberikan inspirasi bagi saya adalah tentang Daulah Islam Andalusia. Bagi saya, tentang Daulah Islam Andalusia karena merupakan contoh kejayaan Islam, di Eropa dan menunjukkan bahwa Islam dapat berinteraksi dengan budaya lain secara positif. Lanjut, soal nomor 3. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemajuan Daulah Islam. Menurut saya, kepemimpinan yang kuat dan bijak, ekonomi yang kuat dan stabil, pendidikan dan ilmu pengetahuan yang maju. Adapun faktor-faktor yang menyebab kemunduran Daulah Islam, pepecahan internal dan konflik antar pemimpin, serangan dari luar dan imperialisme, kelemahan ekonomi, kemunduran pendidikan dan ilmu pengetahuan, kurangnya kesatuan dan persatuan umat Islam. Solusinya untuk mencegah runtuhnya Daulah Islam, meningkatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan, meningkatkan kesatuan dan persatuan umat Islam, meningkatkan ekonomi dan stabilitas, meningkatkan hubungan yang baik dengan negara-negara lain, meningkatkan kepemimpinan yang kuat dan bijak. Soal nomor 4. Perbedaan ekspansi barat dan ekspansi yang dilakukan oleh Islam. Ekspansi barat bertujuan untuk mencegah dan menguasai, sedangkan ekspansi Islam bertujuan untuk menyebarkan agama Islam dan memberikan kebebasan bangsa kepada penduduk setempat. Soal nomor 5.
pendapat saya setuju bahwa peradaban Islam akan dimulai dari Indonesia. Karena Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kebudayaan dan ekonomi Islam. Dan alasan saya karena Indonesia memiliki sejarah kejayaan Islam yang panjang, memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan memiliki posisi strategis di Asia Tenggara. Dan cara menghidupkan kembali peradaban Islam di masa depan atau di masa sekarang dengan meningkatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam, meningkatkan kesatuan dan persatuan umat Islam, meningkatkan ekonomi dan stabilitas, meningkatkan hubungan yang baik dengan negara-negara lain, meningkatkan kepemimpinan yang kuat dan bijak, mengembangkan teknologi dan inovasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.